eh, ini apa setelah melihat perkembangan itu ya, ya sudah coba saya akhiri kan gitu. Artinya saya selesai udah kan. Nah, silakan kan. Artinya Peggy kalau ada apa-apa tanpa saya kan gitu. Nah, jadi saya muncul itu karena banyak yang mengomentari atau banyak yang mengira ya menduga bahwa ini saya yang menjadi penghalang untuk ketemu si A kan itu. Yang menghalangi, yang melarang apa. Nah, ya sudah saya akan mundur. Coba tanpa saya dia ini enggak gitu loh. Mau enggak kan itu. Sama siapa mau ketemu kan itu, terus kemudian tanpa didampingi saya keluarganya bagaimana gitu loh. Itu sih sebenarnya saya mau ingin menunjukkan bahwa tidak ada loh saya memanfaatkan Peggy ya, kemudian mengatur-ngatur apa namanya jadwalnya Peggy terus apa, nggak ada lah. Saya itu karena melihat Peggy ini omongan-omongannya itu terkadang apa ya, terkadang masih blunder kan Bang Abe ya. Namanya juga belum biasa ngomong di media ya, di publik kan ya. Bukan takut masalah hukum, tetapi sekarang ini penilaian masyarakat di media sosial gitu loh ya. Satu kata kemarin ngomong begini, besoknya beda, itu aja sudah menjadi masalah kan. Betul. Di masyarakat itu. Nah itu yang harus terkadang harus dijaga. Nah dengan adanya saya itu, dengan adanya pendamping lah ya, bukan saya aja, Ibu Yanti atau siapapun yang ada waktu untuk mendampingi Peggy, ketika tahu didampingi seorang pengacara, maka orang yang nanya itu kan hati-hati juga Bang Abe. Betul. Meskipun pengacaranya diam saja berada di sampingnya kan, ya enggak? Itu udah pasti itu. Tidak ada yang bisa memainkan Peggy kalau ada pengacaranya kan, yang dengan pertanyaan-pertanyaan yang katakanlah bisa membuat Peggy jadi akhirnya dinilai pembohong, dinilai tidak konsisten. Tidak ada kalau ada pengacaranya kan. Gitu. Dari Peggy-nya sendiri gimana Kang Tony, udah ngobrol? Belum, saya belum sampaikan karena saya juga masih di rumah kan. Saya belum sampaikan. Nanti rencananya besok atau lusa saya ke Cirebon. Saya mau ke keluarga Peggy menyampaikan hal itu. Waduh. Jadi beneran nih Kang mau bisa jalan? Ya, saya sih ingin menyampaikan coba bagaimana respon keluarga Peggy, Bu Yanti kan gitu. Oh. Hari gimana teman-teman ini? Jadi niatnya sudah disampaikan oleh Kang Tony untuk bisa jalan ini. Ya belum disampaikan ke Peggy, ini baru wacana saya kan itu. Waduh. Kita ngobrol dulu lah, nanti saya pertemukan deh. Saya ngobrol sama Peggy, saya ngobrol sama Kang Tony, teman-teman. Jadi ini ada Faiza, jangan hiraukan netizen yang nyinyir Pak Tony katanya. Nanti bisa berakhir ya manis lah. Ya nanti saya ya ngobrol lah kita Kang. Tapi kalau dari komentar sebagian netizen di sini nih kan semuanya menghendaki jangan dilepas ya. Betul nih, rame nih. Betul. Ari 774 nih, tolong Pak Tony jangan pergi, tetap dukung Peggy, jangan hiraukan netizen, tolong Pak Tony. Jangan sampai ditinggalin Kang. Ya terkadang itulah ya, saya serba salah Bang Abe ya. Jadi saya tujuannya baik kan. Tunggu dulu Kang, tunggu sebentar ya Kang. Jadi ini saya bisa jadi salah, tapi saya harus memulainya. Segala sesuatu yang muatannya nggak ikhlas teman-teman, pasti ada saja yang sifatnya pada akhirnya berujung seperti ini. Kan
tadi udah nilai motif dan muatannya kan Kang Tony sudah jelas bahwa ikhlas, dia dibayar, motif untuk pembelaan, murni karakter panggilan, lain sebagainya, melakukan bagiannya, sebagainya, dan nggak ada muatan politik sama sekali. Satu lagi ya, saya tekankan lagi, nggak ada muatan politik sama sekali. Ya teman-teman ya, saya selalu bilang ya, upaya pencarian kebenaran dan sebagainya, itu nggak boleh dicampur adukan dengan motif politik kepentingan tertentu teman-teman, apalagi secara pribadi teman-teman. Ini pendapat saya nih. Kalau sudah arah ke situ, pasti ujung-ujungnya seperti ini. Orang-orang yang sudah berjuang dalam relnya dengan independen, dalam relnya dengan tupoksinya masing-masing, malah bisa kacau urusannya. Karena apa? Karena kepentingan politik. Karena dalam politik itu ada ujungnya jelas. Gak ada kawan dan musuh abadi, nggak ada kepentingan abadi. Dan dalam politik itu nggak ada makan siang gratis, teman-teman. Dan itulah politik. Gitu. Bagi saya sih, saya berharap lagi dan lagi, saya suarakan lagi dan lagi. Sama halnya ketika saya suarakan untuk kemudian membuka kasus ini secara live di sidang PK Sakatatal kemarin. Saya bilang jangan politisasi kasus ini, please. Jangan politisasi kasus ini. Ya, siapapun yang ada di luar sana, jangan politisasi kasus ini. Ya, itu jelas. Karena akhirnya kalau kasus ini sudah diseret-seret ke ranah politik dan sebagainya, kita patut pertanyakan setiap tindakannya ke depannya, teman-teman. Jadi saya dukung Kang Tony, saya berharap Kang Tony tetap ada di jalurnya dan mengadvokasi PEGI dan sebagainya. Tapi lagi dan lagi, saya berharap siapapun di luar sana jangan politisasi kasus PEGI, Kang. Oke? Gitu Kang Tony, gimana tanggapannya Kang? Ya, saya sangat menghormati apa yang disampaikan Bang Abe ini dan semua teman-teman netizen yang komentar ini ya. Hampir semuanya, walaupun saya tidak bisa bacakan satu persatu, ini hampir semuanya minta agar saya jangan melepas PEGI kan gitu. Jangan pergi dari PEGI, jangan tinggalkan PEGI kan. Banyak nih kan ya, Asep Petot, Kirkon 02. Saya sangat hormati Bang Abe dan teman-teman netizen yang sependapat mengenai hal itu ya. Cuma gini, saya ingin menunjukkan itu loh, tanpa saya memang PEGI nanti mau gitu loh, misalnya untuk dibawa ke siapapun yang menginginkan kan, ya silakan aja kalau tanpa saya kan gitu. Jadi untuk menunjukkan bahwa memang bukan saya yang melarang gitu loh. Kan itu. Kalau saya nggak ada di situ kan saya nggak jadi kambing hitam, Bang. Betul. Ya, maksud saya gini loh Kang. Kita juga harus dudukkan perkara dukungan terhadap PEGI. Itu datang dari lintas latar belakang, lintas identitas politik termasuk. Jadi jangan dikira dukungan terhadap PEGI hanya dukungan yang dilakukan oleh kubu politik tertentu. Jangan sampai misjudge, jangan sampai salah paham di sana. Bayangkan teman-teman ya, dukungan terhadap PEGI kan banyak, masif. Dan dukungan itu juga nggak hanya datang dari satu kubu afiliasi politik tertentu. Bayangkan perasaan mereka ketika mereka melihat bahwa kasus ini politisasi. Bagaimana jasa mereka juga? Bagaimana perasaan mereka? Dan mereka yang murni, tadinya kasus ini dianggap kemanusiaan, murni melakukan upaya bantuan apapun terhadap PEGI, entah itu materi, entah itu dukungan dalam bentuk apapun itu ya, itu mereka harus melihat ujung kasus ini berakhir pada politisasi gitu. Awalnya mereka mulai dengan upaya perjuangan terhadap kemanusiaan, teman-teman. Saya nggak habis pikir ya kalau kasus ini diseret ke sana. Apakah itu yang mau tujuan dari semua ini? Itu ujung dari semua ini, teman-teman. Kita juga harus peka, kita harus cermat melihat gerakan-gerakan itu. Ya, jadi saya sekali lagi saya tegaskan teman-teman ya, saya berharap ya bahwa jangan diseret-seret ke politik.
Kang Tony melakukan tugasnya sebagai lawyer, jelas. Dia nggak dibayar, dia melakukan tugasnya dengan keikhlasan dan keterpanggilan. Ya, jangan sampai pada akhirnya orang-orang seperti ini ke depan juga akan merasakan hal demikian. Coba bisa bayangkan, advokat-advokat yang lain yang melihat kasus-kasus seperti ini, profilnya kan banyak kasus ini. Ketika dia melihat ada kasus-kasus kemanusiaan yang ingin dibela, tapi ujung-ujungnya ketika mereka tahu bahwa kasusnya akan dipolitisasi, ya gimana rasa mereka? Seperti rasa kayak Kang Tony misalnya. Mereka tahu, mereka lakukan pembelaan murni, mereka lakukan advokasi habis-habisan gitu loh. Mereka biasa ditarif 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 10 miliar misalnya. Tapi untuk kasus ini mereka mau melakukannya dengan cuma-cuma. Lalu kemudian kita melihat, katakanlah ada yang mengambil panggung yang kita lihat, yang kita saksikan di medianya sendiri, yang merasa bahwa dia dengan memberi dan itu terpublikasi dan itu lebih dari semua yang dilakukan oleh para pengacara. Saya terus terang saya nggak bisa sependapat dengan itu. Saya nggak sepaham dengan itu. Lagi dan lagi saya mendukung upaya perjuangan kemanusiaan tetap pada realitas. Itu dia, Kang Tony. Saya clear sih di situ terus. Ya, ini semua komentar ini hampir semuanya ya meminta saya jangan meninggalkan Peggy. Iya. Sekarang gini deh, pastikan tujuan kan harus selalu ada. Ketika kemudian tujuan motif-motif dan tujuan-tujuan politik itu tak tercapai, bagaimana masa depan orang-orang itu gitu. Kita harus juga pikirkan gitu. Jadi jangan semata-mata menggadaikan apa yang sudah dimulai dengan sedemikian rupa hanya untuk kepentingan politik semata. Dan saya udah ngomong kemarin sama Kang Tony, saya bilang, Kang Tony, saya dengar Kang Tony mau pisah jalan dengan Peggy. Saya bilang, coba dipertimbangkan ulang, coba dipikirkan ulang. Apa itu adalah keputusan terbaik? Karena kita juga harus berpikir risiko hukum yang ada terhadap Peggy Setiawan. Bagaimanapun Peggy Setiawan akan tetap punya lawan. Pasti ya, Kang Tony. Masih punya lawan nggak dia? Lah, sekarang gini aja deh. Kasus pra-peradilannya kan udah diputus. Apakah semuanya sependapat dengan itu? Apakah semuanya bahagia dengan itu? Kan nggak juga. Ya bagaimanapun Peggy Setiawan akan tetap punya lawan. Nah, bagaimana menjaganya dari lawan-lawan itu? Makanya disitulah dibutuhkan kehadiran Kang Tony dan para advokat-advokat yang sudah membelanya dari awal. Saya ini terus terang ya teman-teman ya. Saya datang ke rumah Bu Sugianti dan saya ketemu sama Ibnu. Saya ketemu dengan saksi-saksi alibi lainnya. Dan saya juga ketemu dengan lawyer-lawyer yang mohon maaf nih, yang kemarin itu disebutkan 70 orang lawyer, dan saya lihat betul lawyer-lawyer ini adalah lawyer-lawyer yang datangnya dari daerah, pengacara-pengacara lokal, yang mohon maaf setelan-setelan mereka juga kita lihat memang mereka orang-orang LBH lokal lah, mereka nggak mau dibayar untuk kasus ini, tapi mereka memberikan supportnya terhadap Peggy Setiawan. Mereka nggak mengandalkan rupiah, mereka nggak mengandalkan mobil-mobil mewah datang ke rumah Peggy Setiawan. Mereka naik motor, teman-teman. Bahkan waktu saya liputan yang nonton AB Plus nih, saya liputan kan itu Ibnu yang waktu mau diperiksa ke Polda Jawa Barat untuk pertama kali. Itu tuh satu mobil, saya lupa tuh mobil apa, tapi mobil sedan. Itu sedan lama. Dan dalam mobil itu harus dipaksakan muat mungkin 6 orang kali ya. Beberapa orang hanya untuk nganterin Ibnu ke sana nih. Dan saya ada di situ. Dan itu yang saya lihat dan saya saksikan sendiri. Gitu. Bahwa perjuangan ini dari awal murni adalah perjuangan kemanusiaan. Coba Anda bayangkan, kalau perjuangan ini dari awal adalah untuk politisasi kemenangan campaign tertentu, teman-teman. Apakah mereka mau melakukan itu? Ayo, saya tanya. Kalau pada akhirnya, ujung-ujungnya semua ini akhirnya adalah menjadikan Peggy komoditas politik. Bayangkan
ongkos bensin mereka yang naik motor untuk membela Peggy, memberikan dukungan kepada Ibu Sugianti dan kawan-kawan Peggy. Itu luar biasa loh Ibu Sugianti itu. Apa yang dilakukan, termasuk kontrol dan sebagainya. Apakah mereka mau? Apakah coba kita pikirkan perasaan mereka juga gitu. Jangan merasa kita memiliki kuasa terhadap orang-orang tertentu hanya dasar kita memberikan rupiah ya. Saya suka dengan cara-cara seperti itu ya. Gitu. Ini ada doa terbaik Pak, jangan Pak, tolong ini netizen kecewa kalau Pak Tony pergi katanya. Iya, makasih ya. Pokoknya saya baca nih semuanya berharap saya jangan meninggalkan Peggy kan gitu. Ya sebenarnya saya tuh ingin menunjukkan bahwa saya tidak ada kepentingan apapun setelah Peggy bebas ini kan. Gitu. Saya nggak ada kepentingan untuk Peggy apalagi kepentingan ada orang yang ya mohon maaf ya misalnya nyari uang dengan ini Peggy lah kayak manajernya lah. Tanya tuh Bang Abe, TV itu kalau ngasih transport berapa sih? Buat makan sama bensin aja habis ya Bang Abe. Buat narasumber itu. Malah saya tekor kadang. Kalau lama di Jakarta tuh Bang Abe di hotel terus tuh. Iya. Berapa hari itu kan. Cuma saya kasihan gitu loh kalau Peggy ini nggak dampingi kan. Itu loh, itu aja sih. Artinya dia kan belum masih komunikasinya itu kan masih terburu-buru kan ya Bang Abe ya. Betul. Nah karena terburu-buru itulah terkadang ada sesuatu yang misalnya jadi ngomongnya salah atau akhirnya beda yang dipahami oleh orang yang terus mengamati ingin menjatuhkan Peggy kan. Ini tidak konsisten kan gitu. Seperti Pak Komjen Ito Sumardi kan mantan Kabar Eskrim. Waktu debat sama saya di acara di TV One itu kan. Ya, yang catatan demokrasi. Peggy beda ngomongnya kan gitu. Yang dia salah sih ngomongnya. Di pengadilan ngomong nggak kenal sama 7 terpidana sama semua. Tapi di video ngomong kenal kan itu. Nah, itu kan saya nggak tahu apakah Peggy-nya itu benar-benar ngomong demikian ya berbeda ataukah enggak kan. Tapi yang jelas sih kalau di pengadilan saya bilang salah. Karena Peggy belum pernah dihadirkan di persidangan. Di pra-pid pun, di pra-peradilan pun enggak saya bilang kan. Nah baru dia bingung tuh kan. Nah itu kan yang mengkanter juga harus orang yang jeli juga kan ya. Untuk melihat menjelaskan semua keadaan kan. Nah intinya begini hikmahnya atau kesimpulannya Bang Abe. Sedikit saja Peggy salah ngomong kan dijadikan senjata untuk menjustifikasi bahwa Peggy ini pembohong. Itulah kenapa Peggy harus selalu didampingi kan? Karena masa-masa ini rentan, bukan masalah proses hukum, tapi penilaian masyarakat, penilaian netizen yang disulut oleh orang yang tidak suka kan itu. Kan gitu Bang Abe yang terjadi kan? Betul. Nah, maka itulah keputusan tim bahwa Peggy itu harus selalu didampingi. Cuma kan gini, kalaupun saya berhenti, kan banyak pengacara lain ya. Pengacara kan banyak. Bukan saya aja kan Bang Abe. Ada Bu Yanti. Ada masih banyak lagi. Yang di Cirebon juga banyak selain saya. Nah, cuma mungkin ya karena keluarga Peggy itu nyaman sama saya kan. Jadi kalau ada apa-apa tuh kontaknya ke saya, teleponnya Bang Abe. Itu sebenarnya yang selama ini terjadi. Kalau ada apa-apa selalu ke saya. Pak Tony ada ini, Pak Tony ada ini. Pertama ke Ibu Yanti lah ya, tentu Ibu Yanti. Nah, kalau Ibu Yantinya nggak diangkat ke saya.
Nah, kalau ibunya Indah diangkat nanti Ibu Yanti yang rundingan sama saya kan. Itu.